Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Farhatul Maula dengan NIM 2082307 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya akan berpidato andai aku jadi pejabat dengan tema pendapatan desa. Tetap saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Desa Pesantren beliau Bapak Sukirno, yang saya hormati para sesepuh bini sepuh Desa Pesantren beserta seluruh warga pesantren yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tentunya kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita terdaku sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, berdirinya saya di sini mewakili seluruh pemerintah desa untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait apa itu pendapatan desa. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu hadirin sekalian sudah tahu apa itu pendapatan desa? Pendapatan desa adalah penerimaan dana desa yang menjadi hak desa dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan transfer, pendapatan asli desa, dan pendapatan lain-lainnya. Sumber pendapatan desa yang pertama dari pendapatan transfer atau pendapatan dari pemerintah pusat yang diurus langsung oleh Menteri Keuangan. Sumber pendapatan ini biasanya disebut dengan dana desa. Dana desa sendiri dialirkan ke desa melalui kabupaten atau kota, baru dari kabupaten atau kota disalurkan ke tingkat desa. Kemudian, selain dari Menteri Keuangan, desa juga mendapat beberapa pendapatan lainnya, yakni pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tingkat provinsi. Desa juga mendapatkan sumber atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD dan bagi hasil PDRD. Selanjutnya ada pendapatan asli desa, dan yang terakhir desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lain-lainnya. Nah, apakah dana desa datang sendiri ke desa? Bapak dan Ibu sekalian, dana desa itu tentunya tidak langsung datang ke rekening kas desa. Dana desa perlu proses yang mana pemerintahan desa perlu menyiapkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan yang diatur oleh Bupati. Bagaimana sih alur dana desa dari negara sampai ke desa? Alur dana desa dimulai dari rekening kas umum negara atau RKUN. Ini adalah rekening yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, dari Menteri Keuangan akan ditransfer ke pemerintahan kabupaten
yaitu rekening kas umum daerah atau RKUD. Barulah dari RKUD atau kabupaten, dana akan ditransfer ke rekening kas desa atau RKD. Tapi, dana tersebut dapat ditransfer ke RKD apabila desa sudah memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, jika desa sudah memenuhi syarat, maka dana dari kabupaten akan ditransfer ke rekening kas desa atau RKD. Dan tentunya dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak dari desa tersebut. Selanjutnya ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu pendapatan yang sumbernya asli, berasal atau dihasilkan oleh desa tersebut. Pendapatan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa. Yang kedua, pendapatan yang bersumber dari aset-aset desa. Yang ketiga, berasal dari swadaya atau partisipasi dan gotong royong warga. Dan yang terakhir, berasal dari pendapatan-pendapatan desa asli lainnya. Nah, pendapatan yang berasal dari usaha desa biasanya bersumber dari badan usaha milik desa atau yang biasa kita singkat dengan BUMD ataupun BUMDes. Dari hasil BUMDes itu sendiri nantinya akan dimasukkan atau disetorkan ke kas desa. Seperti contoh, dalam desa pesantren tercinta ini, kita memiliki sebuah wisata cetra yang mana nanti hasilnya akan disetorkan menuju kas desa. Kemudian, untuk pendapatan hasil aset, itu setiap per desa berbeda-beda, tergantung potensial yang ada di desa kita masing-masing. Misalnya, ada tanah kas desa yang kemudian ditanami suatu tanaman dan akan diurus oleh desa, yang kemudian nantinya saat panen akan dimasukkan ke dalam kas desa. Nah, selanjutnya ada swadaya atau partisipasi. Biasanya tidak dalam bentuk uang, tetapi kita konversikan menjadi uang, kemudian kita masukkan ke dalam pendapatan asli desa. Dan yang terakhir, terkait pendapatan asli desa lainnya, bisa diatur menggunakan peraturan desa termasuk pungutan desa. Seperti ada kas rutin setiap sebulan sekali atau lain-lainnya, tergantung peraturan desa tersebut bagaimana. Nah, yang terakhir ada pendapatan lain-lain, biasanya bisa berasal dari hibah atau sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga yang sah. Selanjutnya ada pinjaman desa, yaitu pinjaman desa yang sah. Oke, baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan sekalian penjelasan dari saya mengenai pendapatan desa. Apabila ada salah yang tidak sengaja maupun yang disengaja dalam bertutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.